Saya kan lahir dari kalangan-kalangan yang katakanlah yang dibawa waktu saya dulu mahasiswa itu sampai 4 tahun itu jadi gelandangan nomaden. Jadi gini Wi, bapak itu kan PLT, pangkatnya PLT, anaknya 8. Ya, Kalau dari segi kita matematika, kami ini nggak bisa makan. benar. Tapi luar biasanya istrinya mamaku adalah seorang buta huruf. Katakanlah kasus Teddy Minahasa, kasus Sambo, kasus beberapa pemerasan-pemerasan yang terjadi. Benar. Katakanlah dia dapat uang, Wi. Terus apakah uang ini bisa menjamin masa depan anak-anaknya? Bisakah ini menjamin ketenangan batinnya? Oke, kembali lagi kita di program DPC Pradi Bang, Cakap-Cakap Hukum bersama DPC Pradi Kota Medan. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang sering di layar kaca kita masing-masing tidak asing lagi, Bang Saur Siagian. Kasih aplaus dulu. Oke Bang, sedikit ini menarik. Terima kasih Bang hari ini sudah hadir di acara kita di program DPC Pradi Bang. Jauh-jauh dari Jakarta ya Bang? Ya. Boleh Bang, profil diperkenalkan Bang? Ya, Saur Siagian sehari-hari sebagai advokat dan juga sebagai pengajar. Juga hari ini diminta atau datang ke Medan karena dalam urusan kepentingan organisasi kita. Jadi saya adalah wakil ketua umum Pradi saat ini. Itu mungkin ada yang lain lagi. Begitu ya Bang ya. Kalau saya tadi lihat profil dikasih tim kreatif, bahwasanya pernah Abang di sini, pernah menangani perkara-perkara yang viral gitu Bang ya. Banyak, kalau itu tak terjabarkan ya Bang ya. Tak terjabarkan. Aku sedikit bertanya Bang, pemanasan dulu pertanyaan ini Bang. Abang kan termasuk salah satu advokat senior yang tokoh yang kalau aku pribadi kagum. Yang lantang menyuarakan baik khususnya perkara-perkara pro bono ya. Apa yang dasar pemikiran Abang itu Bang? Iya, mungkin gini Wi, karena saya kan lahir dari kalangan-kalangan yang katakanlah yang dibawa waktu saya dulu mahasiswa itu sampai 4 tahun itu jadi gelandangan nomaden. Nomaden. Jadi saya tidak pernah seperti mahasiswa normal punya kos, dapat kiriman, membaca buku ke perpustakaan atau ikut kuliah normal. Mungkin kalau saya hitung selama kuliah, katakanlah 5 tahun, mungkin saya normal itu hanya 1,5 tahun. Untungnya dulu absensi tidak menentukan. Jadi kalaupun Dwi akhirnya menyesal punya sahabat atau senior, yang sesungguhnya kalau dari segi standar kuliah normal itu, kuliah saya itu rusak. Bukan tidak ada semangat saya belajar. Karena gini, kalau namanya baca buku itu, saya selalu pakai ransel kemana-mana bawa buku. Jadi di mana, di rel kereta api, di warung, di jalanan, atau di taman, saya jadi buat tuh sekolah. Nah, karena saya lahir dari situ bersama dengan mereka, jadi saya agak peka kepada mereka atau gelombang batin saya itu sangat dekat dengan mereka. Jadi lebih kepada membayar hutang sebenarnya. Karena nggak semua orang beruntung seperti kita saat ini di ruangan ini. Kayak tadi kita makan normal, bisa menikmati Starbucks. Sungguhnya banyak saudara kita dalam konteks konstitusi itu disebut saudara sebangsa. Sekedar mereka untuk makan sendiri itu harus survive, jangankan bicara sekolah. Ya 10 juta orang kita masih miskin. 10 juta itu nggak kecil loh. Mungkin ada di sekitar kita. Saya tadi berjalan di lapangan Merdeka. Saya mau nanya jadwal kereta ke bandara. Saya lihat ada 6 orang gelandangan tidur di rel kereta api berjejaran, mereka dengan gitarnya gitu loh. Saya tadi ada potret. Ini juga bagian saudara kita yang tidak beruntung punya katakan tempat tinggal yang normal, tapi mereka tidur bersama dengan gitarnya. Mereka juga masih predikat warga negara Indonesia. Jadi saya agak peka yang soal itu. Jadi saya berprofesi sebagai advokat. Di kode etik disebutkan bahwa advokat juga wajib untuk membantu orang yang tidak mampu.
Nah itu adalah di kode etik kita, bahkan juga itu dibuat juga di undang-undang. Jadi saya mengambil bagian yang paling sentral, yang paling mulia. Advokat disebut adalah profesi yang mulia karena keberpihakannya dia kepada yang lemah dan dia ikhlas untuk bahkan jangankan tidak dibayar, nyawanya pun mungkin rela untuk diberikan untuk keberpihakan atau bahasa hukumnya itu membela mereka. Itu barangkali pertimbangannya Saudara Dwi. Gitu ya Bang ya. Jadi Bang, Abang mulai beracara tahun berapa Bang? Saya mulai dapat beracara itu tahun 95 sampai 97 saya ikut senior namanya Ian Apul Girsang, dulu pengacara senior hebat juga itu. Sampai 97 kemudian sampai sekarang saya buka kantor sendiri. Berarti sudah ratusan lah perkara lebih ini Bang ya. Nah, Saya nggak pernah hitung. tak terhitung lah itu Bang ya. Kalau dari mengingat Bang memori, mulai dari Abang beracara, yang paling menarik itu yang misalnya yang pertama Abang tangani itu seperti apa? Yang pertama itu dulu saya menangani. Yang paling berkesan lah Bang, pertama kali berkesan, apakah dari segi penanganannya atau apanya lah yang berkesan yang pertama kali waktu Abang jadi advokat gitu Bang? Karena saya kan hampir sudah 30 tahun lebih ya yang ini. Cuman mungkin satu hari ada satu kasus ya, mungkin agak random gitu loh Dwi ya. Saya menangani kasus aktivis 98. Kasus ini dilaporkan oleh, ya menurut saya cukup orang-orang hebat lah. Ada Menko Ekuin, Menko Polkam saat itu. Menko Ekuin itu biasanya presiden. Dalam hal ini Hatta Rajasa. Menko Polkamnya itu adalah saudara Suyanto. Joko Suyanto. Kemudian ada Hartarti Mudaya, ada Amir Samsudin, ada trio Mararanggeng bersaudara. Ketua Demokrat kepada pencemaran nama baik kepada aktivis. Nah yang menarik gini, kalau pro bono itu kan udah sepakat kita dari awal tidak berbayar. Jadi sama sekali saat itu saya jangankan untuk membeli bensin mobil, untuk beli bensin motor pun nggak punya gitu. Saya bilang kalau saya nggak sidang, ini sangat berdampak karena kasus ini sangat diekspos oleh media gitu loh. Akhirnya saya berjalan naik sepeda lah saya dari rumah saya dari Kemang Pratama Bekasi itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Waktu itu masih di Jalan Gajah Mada, 2 jam saya tempuh itu. Naik sepeda di Bang. Naik sepeda. Padahal, jadi saya berkesan begini. Ternyata tidak ada alasan kita dengan situasi apapun. Ketika kita telah mengambil keputusan, tetap kita punya cara kreatif untuk tetap bisa menangani perkara kita. Dan mereka sekarang orang-orang hebat, aktivis 98, karena juga di sana ada Dian Apitupulu, ada aktivis-aktivis 98. Nah bagi saya berkesan karena apa? Setelah kita bela mereka ini, ternyata dalam kemudian hari mereka adalah tokoh-tokoh juga yang punya kontribusi dalam bangsa ini gitu loh Dwi. Gitu Bang ya. Siap. Jadi Bang, kalau itu kan yang paling berkesan selama 30 tahun Abang beracara ini, yang paling berat menangani Bang, contoh perkara apa Bang? Ini kan biar edukasi juga ke advokat-advokat muda kami ini Bang. Ini paling berat ini begini. Kadang yang gini, memang mindset kita itu soal berat kecilnya itu kepada mindset gitu ya. Karena saya terlalu dalam keadaan hidup saya, soalnya bagi orang yang nggak mungkin, tapi dalam perjalanan saya juga mungkin gitu loh. Cuman ada kasus-kasus begini. Saya dulu pengacaranya Lia Eden. Oh iya, Eden. Nah Lia Eden ini dianggap kan kepercayaan itu kan penistaan agama itu kan. Ketika saya bela kan yang dinista dia bukan hanya agama tertentu, juga termasuk agama yang saya percayai. Misalnya juga Kristen. Jadi ketika kawan-kawan Kristen mengetahui bahwa saya membela Eden, loh
Hujatan banyak hujat. cibiran. Iya, cibiran, kenapa sih orang udah sesat dibela gitu. Terus saya bilang saya bukan soal membela soal keyakinannya dia. Yang kita bela adalah bahwa dia secara konstitusional, bahwa apapun keyakinan diambil atau dilakukan oleh orang tersebut, konstitusi menjamin, saya bilang. Nah, oleh karena itu kadang ketika kita bicara soal keyakinan, kemudian ada cibiran sama kita, kok orang sesat dibela. Nah, menjelaskan ini kadang-kadang sangat susah. Baru kadang-kadang kita misalnya sudah menangani perkara, tiba-tiba kita misalnya diminta untuk memberi sesuatu kepada para penegak hukum gitu ya. Jadi kita dilematis. Sementara saya sudah putuskan secara saya menjadi advokat, saya sudah putuskan tidak akan pernah melakukan suap menyuap. Nah, kadang-kadang setelah kita menangani itu mungkin awal dia setuju, setelah kemudian kita tangani akhirnya barangkali kemudian dia pikir kita bercanda, akhirnya kita ditinggal, diputus gitu loh ya. Jadi kadang-kadang ini dilematis, seakan-akan kita tidak maksimal membela, padahal karena dalam sumpah profesi kita tidak bisa melakukan suap menyuap, mau tidak mau harus kita konsisten melakukan. Jadi kadang ada beberapa kasus kemudian kita ditinggal, bahwa seakan-akan kita tidak total untuk melakukan pembelaan. Itu yang kadang-kadang agak sedikit dilematis. Oke Bang, menarik itu Bang. Ini ya Bang singgung tadi terkait suap menyuap atau apalah bahasa-bahasa kalau APH bilang kan Bang. Cuman kadang Bang, ini juga menjadi dilema di daerah nih Bang. Contoh kita menangani perkara pidana, bahwasanya ada istilah apa nih, bawa pasir segala macam. Tapi kita selaku advokat Bang, yang baru kadang diperhadapkan juga dengan rekan kita advokat yang lain yang intinya pengen perkaranya menang, sehingga ketika advokat-advokat yang idealis Bang sering tertinggal nih, baik itu dari segi finansial, keuangan di rumah, baik itu juga segi karir, karena kan klien ini kadang yang tahunya menang, definisi menangnya itu keinginannya terwujud. Bagaimana Abang menyikapinya? Yang penting kalau misalnya aku kalau bisa jangan di sini, mau sorong pun oke. Gitu. Ini kan sangat dilematis. Kita tidak ikutin, kita ditinggal klien. Atau kita tidak ikut perkembangan. Kita ikuti, bagaimana lagi ini kan kendalanya gitu Bang. Gimana kira-kira? Jadi karena gini Wi, karena dari awal sudah memutuskan untuk tidak melakukan itu kan, saya memahami 100% itu soal rezeki saya, Tuhan yang mengatur gitu ya. Tapi dalam praktek-praktek bahkan yang saya tangani, karena memang kita tidak melakukan suap menyuap, malah para penegak hukum itu hati-hati banget. Begitu Bang ya. Jadi tesis saya agaknya terbalik jadinya Dwi. Izinkan saya bersaksi juga, banyak juga kasus-kasus yang kita tangani, karena memang kita tidak bermain, malah apakah itu hakim, jaksa, polisi malah sangat hati-hati gitu loh. Nah, problem yang klasik Dwi misalnya dari awal, ada juga dosa kolektif, bahwa kita sendiri teman-teman advokat ini juga sudah dari awal tercederai paradigmanya. Seakan-akan kalau kita tidak melakukan itu pasti kita kalah. Nah, mindset yang ini saya kira yang saya geser dengan meyakini bukan saja secara iman percaya saya, tapi juga profesional semi hukum saya. Ketika saya taat kepada sumpah dan profesi dan undang-undang, berarti tidak ada celah untuk saya terjerat. Artinya kalau saya presentasikan secara kuantitatif 50% sudah menang. Nah, secara moral karena saya mengambil values itu, kemudian kita jadi berani. Sebab gini, pasti orang berani itu karena dia benar, pasti. Tapi orang takut tuh karena salah. Katakanlah begini, kamu kasih uang ke hakim, taruhlah tidak ada mata melihat, tapi mata batin runari kita kan tidak pernah kemudian lepas bahwa itu melihat kita. Pasti dibilang sahur, tadi kamu mengatakan begini gitu loh. Itu yang saya bilang, pasti ketika kita melangkah, pasti kita hati-hati, atau ini akan menjadi sandera. Misalnya jangan-jangan satu saat ini diungkit-ungkit gitu loh ya. Nah, saya dari awal jangan sampai ada, saya merasa kadang-kadang saya bertarung misalnya dengan para penegak hukum. Paling tidak, lu cari.
kalau sampai lu temuin silakan lu lakukan apapun. Akhirnya kita jadi lepas untuk melakukan pekerjaan kita, dan kemudian juga dalam banyak hal juga ya kita juga bisa memaksimalkan penanganan kepada advokat. Nah, soalnya kadang-kadang begini, secara klasik advokat tersebut juga sudah dibayang-bayang ketakutan, terkalah saya dong gitu loh. Benar, itu yang Ini yang saya kira melalui podcast ini, karena saya harus juga bersaksi tentang pengalaman saya. Ternyata sampai detik ini Dwi masih bisa bertemu dengan saya, bahkan saya masih didorong juga untuk mengambil bagian melayani sebagai pimpinan advokat. Nggak mati-mati juga gitu loh. Iya kan, bahkan dalam kasus-kasus tertentu memang ada juga katakanlah pengusaha itu dengan sadar memilih kantor kita karena memiliki sikap atau value seperti itu, Dwi. Gitu loh. Ya. itu kan Bang sekarang ketika Abang di awal berkarir menentukan sikap, aku nggak mau begini. Apakah Abang nggak khawatir kasarnya kalau gaya Medan Bang, ini Medan Bang nggak laku gitu? Apa Abang waktu di awal nggak takut hal ya? Memang gini mungkin sejarah saya, Dwi, yang saya bilang. Bayangkan saya di jalan aja Tuhan masih pelihara saya. Bahkan bisa saya jadi sarjana. Masa sekarang saya sudah lebih dari itu saya nggak bisa makan gitu ya. Dan karena saya belajar satu hal, taat saja, ya ternyata rezeki itu juga mengalir begitu aja. Saya tidak mengatakan selalu di mana kita butuh uangnya selalu ada, enggak. Misalnya katakanlah pernah saya setahun tidak punya klien gitu ya. Terus anak-anak tertunda uang sekolahnya gitu ya. Terus akhirnya kita menemui kepala sekolah, kita cerita apa adanya. Akhirnya kepala sekolahnya mengerti anak-anak itu tetap bisa belajar, tetap bisa ujian, yang ada uang rapornya ditahan. Tapi perjalanan waktu ketika kita sudah punya ada uang, kemudian itu kita ditebus. Nah, model-model perkara seperti itu, ya cicilan rumah tertunda, bahkan saya pernah misalnya begini, saya beralih dari listrik yang berbayar ke token karena akhirnya 3 kali saya tidak bayar listrik. Kemudian akhirnya PLN memutuskan, Pak Saur minta maaf apa yang terjadi, Bapak sudah 3 kali buat pernyataan akan segera membayar tepat pada waktu, ternyata tidak. Nah, adalah program token itu loh Pak. Kalau Bapak punya 20.000, Bapak beli 20.000, tidak ada risiko yang lain. Tetapi saya bilang perjalanan waktu ternyata proses-proses yang mengalami seperti itu, ya saya tadi sharing sedikit, ternyata itu sedang melatih jiwa kita supaya jiwa kita tangguh gitu loh Dwi. Jadi memang dari awal saya udah putuskan dengan segala risiko, karena saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Begitulah pernyataan Tuhan. Perkara nggak dikasih, tapi solusinya dikasih. Tetap anak sekolah itu jalan keluar, tetap ya. Karena misalnya listrik kan nggak bisa kita tunda dalam sehari. Ya jadi uang sekolah tidak membuat sekolah jadi miskin atau jadi kaya hanya karena salah satu muridnya atau salah 2 muridnya tertunda. Jadi itu yang saya lihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam menjalankan perjalanan hidup kita gitu loh. Oke Bang, di kondisi waktu Abang cerita nggak bayar SPP atau apalah uang sekolah, nggak mampu bayar uang listrik, tidak ada istilahnya godaan Bang, aku nggak harus berubahlah prinsipku, nggak ada Bang, atau ada cobaan dari luar, ini makanya jadi pemain gitu. Jadi jangankan jadi pemain, saya kan tahu aktivis anti korupsi, banyak kasus-kasus yang kantor kami itu kasus korupsi. Saya juga declare tidak menangani kasus itu. Memang satu saat pernah begini, istri saya itu sudah agak ini, Mami, bagaimanalah satu kasus korupsi ini kita tanganin aja. Ya kita charge lah, fee-nya gede. Terus dia itu Mami tabung supaya jangan mengalami lagi kesulitan. Karena kalau ada uang sekolah tertunda seperti itu, hebatnya istri saya ini, dia bilang sama saya, papi di belakang aja, saya aja maju gitu loh. Tapi saya kasihan juga kepada dia. Terus saya bilang, udahlah kita ambil aja satu kasus. Bukan menyuap loh ya, tapi menangani kasus korupsi gitu loh. Tapi apa kata istri saya? Saya udah lama Pak, tanggung, ternyata hargamu cuma sebegitu ya kata. Itu kata istri saya loh. Saya dari situ ternyata istri saya juga bisa memahami pilihan ini gitu. Ya toh? Jadi ternyata ya dimana ketika kita share values kita ini kepada pasangan kita dan paham apa yang menjadi risikonya,
dan juga bisa mengerti. Tetapi saya tidak pernah merasa tanda kutip berkekurangan. Karena toh juga di sisi lain kebutuhan-kebutuhan kita itu ada jalan keluarnya. Saya mengatakan tidak terpenuhi, ya tidak kata terpenuhi atau dipenuhi, tapi toh ada jalan keluarnya. Nah jalan keluar ini yang saya selalu bilang, Tuhan toh kasih jalan keluar, apa yang membuat kita takut gitu loh. Begitu Bang ya, cukup dah. Ya, benar. Itu yang saya rasakan dalam perjalanan menjalankan kantor ini gitu loh. Oke Bang. Bang, aku kan lihat nih ya Bang, termasuk orang frontal melihat instansi, kita sebut aja kepolisian, Polri. Ya kadang abang frontal apabila ada pelanggaran. Apa menjadi dasar pertimbangan abang? Jadi saya anak polisi. Saya tidak mau polisi-polisi ini kelak mengakhiri hidupnya. Andaikanlah bisa jadi pemeras misalnya, yang memang praktek itu terjadi. Katakanlah dia sumbang atau dia bisa kumpulkan 1 triliunan misalnya. Apakah dia bisa membohongi nuraninya, apa yang diberikan kepada anak-anaknya itu adalah hak anak-anak. Saya yakin yang bukan berkat kita dapat, yakin saya itu tidak bisa jadi berkat. Mungkin dia bisa tukarkan dalam bentuk barang, entah apalah, mobil, rumah. Tapi ada nggak kepuasan batin di sana? Aku ingin, katakanlah ada saya pernah dengar pendeta mengatakan the deepest problem of someone, katanya non sentence guilty, tapi feel of guilt. Dia bilang ini, pergumulan terdalam kepada orang-orang bukan karena divonis bersalah, tapi perasaan bersalah. Perasaan bersalah itu adalah mungkin orang bisa kita bohongi, tapi nurani kita tetap tidak akan pernah kemudian kita bisa bohongi. Saya disclaimer sebagai anggota Bayangkara. Saya tidak mau teman-teman bapak saya ini mengakhiri hidupnya, mengakhiri dirinya pensiun, kemudian tidak ada kepuasan batin, ketenangan jiwa. Lebih baik saya pilih jalan yang tidak populer dengan saya kritis. Dengan saya katakanlah bahasa Dwi itu frontal, bukan frontal. Tapi saya mencintai mereka dengan bahasa saya seperti itu. Karena memang apa? Katakanlah kasus Teddy Minahasa, kasus Sambo, kasus beberapa pemerasan-pemerasan yang terjadi. Benar. Katakanlah dia dapat uang, terus apakah uang ini bisa menjamin masa depan anak-anaknya? Bisakah ini menjamin ketenangan batinnya? Toh ketika anak sekolah saya juga tertunda, tiba pada waktunya toh bisa saya tebus. Tapi jadi plus apa? Sertifikat plus pengharapan, tahan banting, kemudian juga kesungguhan. Malah saya mendapatkan bonus. Nah dalam disclaimer itulah kemudian saya bersuara lantang ekspresi kecintaan saya kepada institusi ayah saya itu. Tidak lebih dari, tidak ada pikiran saya kemudian untuk membenci mereka karena toh tidak ada gunanya. Itu mengapa saya agak kritis kepada mereka atau kawan-kawanku itu. Begitu Bang ya, bukan karena benci, bukan karena aturan kan gini Bang. Abang ini anak Polri. Iya. Kenapa kok terlalu kritis? Iya. Kan gitu. Seharusnya kan gimana pertimbangan Bang? Jadi gini, bapak itu kan PL2, pangkatnya PL2. Anaknya 8. Ya. Kalau dari segi hitung matematika, kami ini nggak bisa makan. Benar. Tapi luar biasanya istrinya mamaku adalah seorang buta huruf. Tiba-tiba dia bisa buka lapo. Ini kan ajaib nih. Dia sebenarnya buta huruf tapi buka lapo. Nah ini sutradara Tuhan. Si polisi yang pangkat PL2 ini yang tidak bisa makan dari gajinya, Tuhan buat skenario si istrinya buta huruf ini bisa buka lapo. Satu hari saya penasaran gimana cara ibu saya, omak saya itu hitung-hitung uangnya gitu loh kan. Setelah saya udah dewasa, karena saya SMA udah ke Jakarta, saya bilang sama mama, "Mak, waktu omak buka lapo, kan mama beli misalnya pigor, gula, kopi, Johar Manik macam-macam gitu." Johar Manik. Iya kan, zaman dulu kan Johar Manik, zaman kita dulu kan kau masih ada dulu. Iya. Dia bilang gini, "Aku nggak bisa, tapi aku bilang sama Toke. Toke tolong hitung itu salah hitunganmu," katanya. Jadi tiba-tiba disimpulkan, 60 enggak lah katanya, coba hitung. Dulu itu kan pakai kertas tuh. Iya.
nggak pakai, belum ada kalkulator, baru berikutnya itu hitung lagi, bener. Nah dagang berikutnya dibilang lagi itu salah. Saya lihat tuh ada salah katanya kan, hitung lagi, bener salah. Iya namanya hitung-hitungan kan, oh benar juga 6 katanya kan, salah. Akibatnya ketiga kali karena dia di toke yang sama, setiap mamaku beli itu si toke itu bisa hitung 2-3 kali. Bukankah itu kejeniusan dan kecerdasan? Iya. Di situ saya bilang dari segi normatif gaji nggak dapat makan, tapi skenario Tuhan juga memberikan kesempatan yang lain. Mengapa misalnya toh kita bisa istrimu atau anakmu dapat beasiswa, bisa saya. Ya, saya bercita-cita anak saya misalnya pergi sekolah ke luar negeri karena itu cita-cita saya. Nah yang kedua dari anak saya itu dapat LLM, satu di Eropa, dapat beasiswa, satu di Amerika, dapat beasiswa. Bahkan yang di Amerika ini dia sudah dapat izin praktek lawyer di New York misalnya. Artinya dari segi kita nggak dapat euro atau dolar, tetapi dengan beasiswa dia ternyata bisa juga seperti impian kita menyekolahkan mereka. Di situ saya bilang keajaiban atau bahasa yang sering kita dengar mujizat hidup, nggak sekedar matematika dia. Begitu juga menurut saya menjalankan kantor. Tidak selalu hitung-hitungan kalau nanti ini kita kalah, ini kita menang, nggak sesederhana hitung-hitungan kalkulasi. Banyak hal terjadi di atas bahasa saya, di atas matematika, hitung-hitungan matematika, begitu Dwi. Begitu ya Bang. Oke Bang, tadi Abang menyinggung terkait Teddy Minahasa, menyinggung Sambo, dan kita melihat juga kadang di sosial media banyak yang terjadi oknum Polri yang melakukan pembunuhan, narkoba segala macam, atau pungli. Menurut Abang perlu nggak reformasi Polri ini, atau kalau perlu seperti apa? Iya, pertama memang sangat, sudah harus menurut saya. Memang pertama ini adalah kalau yang populer itu reformasi kultural. Jadi budaya mereka ini yang suap menyuap ini, yang mungkin ini adalah sudah dari atasannya. Karena ini yang sangat menonjol. Yang paling terjadi, misalnya ada beberapa waktu yang lalu, ada kawan saya satu pengusaha, dia melaporkan seseorang lah, dia asuransi ya. Kemudian ketika kasus ini kemudian sudah restoratif justice, mau katakanlah di SP3 kan si polisi kemudian minta sekian miliar gitu ya. Nah, coba bayangkan dalam kondisi sekarang ini, kemudian tidak ada empati daripada katakanlah teman-teman polisi itu. Jadi cara dia menghitung uang yang dipermasalahkan sekian, buat dia sekian persen gitu. Udah sampai hitung-hitungan seperti itu. Nah menurut saya ini kalau nggak direformasi, budaya suap menyuap yang masuk polisi harus mengeluarkan uang. Saya melihat bukan sekedar negara hukum kita terancam, tapi secara keseluruhan negara bisa terancam. Coba mandat mereka menjaga keamanan, ketertiban, kemudian mengayomi dan melayani masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah peras-memeras. Sudah saya sebut misalnya tadi Teddy Minahasa Kapolda malah jadi gembong narkoba. Dan itu dia memanfaatkan kantor Kapolres untuk transaksi. Sambo dia adalah kepala divisi Propam, polisinya polisi, kemudian menjaga moral dan kesucian perilaku polisi malah melakukan seperti ini. Pertanyaannya adalah, bukankah ini seperti jadi cerminan apa yang terjadi? Nah yang kedua menurut saya, di samping budaya yang harus direformasi, mungkin begini, dari institusional, kan kawan-kawan itu udah spill. Tapi herannya biarpun spill, perilaku mereka itu masih sangat militeristik misalnya. Ya contoh misalnya katakanlah soal pekerjaan-pekerjaan sering yang kita dengar itu ini atensi komandan misalnya. Padahal kalau mereka mau jujur, sebenarnya kan atasan mereka itu adalah kan panglima hukum, bukan atasannya. Atasan sama dengan dia sendiri. Dia kalau penyidik kan harusnya independen. Tapi budaya yang militeristik ini sangat menonjol. Akibatnya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan mereka sehari-hari tidak terlihat namanya itu yang melayani masyarakat, malah yang sering antitesis sebaliknya. Malah orang takut kepada polisi karena dia kemudian merasa nyaman. Nah ini juga bisa kita reformasi misalnya begini. Saya heran Dwi, mengapa kalau Akpol itu misalnya kalau mereka katakanlah selesai pendidikan harus di istana. Misalnya dengan Akmil.
mengapa mereka di istana? Apa beda mereka dengan anak yang lulus dari katakan UI, dari ITB atau Nomensen atau di universitas yang lain misalnya? Apa yang membuat sehingga mereka merasa privilege? Bayangan saya, kalau mereka mau mendapatkan namanya pelayan masyarakat, begitu mereka disudah, mereka didorong pergi ke panti asuhan, ke panti-panti misalnya untuk melayani para jompo, kalaupun itu melawan empati, sehingga ketika mereka praktek nanti jadi polisi, semangat untuk melayani itu kemudian tercermin karena apa? Mereka waktu pendidikan juga sudah diajari untuk empati kepada masyarakat, tidak simbol daripada istana, yaitu namanya kekuasaan. Bersama dengan tentara misalnya, jadi mereka kok disamain. Nah, sama dengan menurut saya juga tentara, polisi, tidak saatnya lagi kemudian setiap mereka selesai pendidikan, mereka dinanti istana. Itu menurut saya kecemburuan sosial kepada bidang lain. Tunjukkan kepada saya, apakah bangsa ini hanya diselesaikan dengan tentara dan polisi? Tetapi kan kita bilang bahwa salah ini ada masalah ekonomi, ada masalah hukum, ada masalah teknokrat, ada masalah NGO gitu loh. Kenapa? Saya kira tidak saatnya lagi seperti itu, sehingga harapan kita tentang undang-undang kepolisian dia adalah menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian menegak hukum, mengayomi dan melayani masyarakat. Itu tercermin. Ya kan, kalau bisa mungkin menurut saya kawan-kawan polisi ini mungkin sudah bisa mungkin di departemen misalnya, yang umumnya itu kan adalah di departemen misalnya dalam negeri, sehingga mereka bisa lebih efisien dikelola. Nah, yang tidak berkaitan misalnya dengan kepolisian itu nggak usah diurus polisi, misalnya menyangkut katakanlah mengurus SIM, misalnya perpanjangan ini. Saya pikir soal-soal administrasi, soal-soal keuangan misalnya, itu nggak perlu diurusin polisi, ya toh. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan khusus sehingga polisi itu lebih efisien mereka, kemudian lebih efektif melakukan kerja-kerja yang dimandatkan kepada mereka. Jadi itu yang saya kira perlu reformasi dari kawan-kawan kepolisian. Nah, memang yang paling mendesak, saya kira memang kalau menyangkut katakanlah struktur mereka yang dirubah, mungkin peraturan undang-undang. Tapi saat kita berdialog ini kan kita tetap punya polisi. Saat nanti kita tidur, kita tetap butuh polisi. Nah, barangkali yang perlu katakanlah yang segera itu adalah keteladanan daripada pimpinan. Kita tadi beruntung misalnya dengan Pak Harli Siregar waktu kunjungan kita kepada Pak Kajati. Dia bilang, kami tidak mau, saya Pak Saur tidak mau menerima kehadiran daripada kepala-kepala daerah, ya kan. Bahkan dia spill juga kepada gubernur, Pak Gubernur, saya punya pengalaman, hati-hati kita, kalau sampai kita salah langkah, salah semua. Nah, kita harapkan aparat penegak hukum model seperti ini, ketika mereka bersikap, itu sangat berdampak juga kepada bukan saja penegakan hukum, tapi pencapaian daripada kesejahteraan masyarakat. Itu menurut saya beberapa catatan di samping. Oke Bang, kalau saya sih Bang terkait reformasi Polri ini sedikit pesimis Bang. Sedikit pesimis, cuman saya lebih menariknya apalagi ini kita singgung sedikit Bang. Abang kan calon ketum ini rencana nih. Bakal calon ketum. Nah, kontestasi di Pradi nanti Bang. Cuman saya lihat Bang, peran advokat sangat penting Bang. Peran advokatnya kalau kita minta kita lihat peran advokat ini kan sangat mempengaruhi kinerja polisi. Baik itu kita sebagai nanti pengacara sebagai advokat sebagai dari tersangka atau dari pelapor. Kan ini perannya. Apa yang Abang kira-kira masukan buat advokat ini Bang? Karena kalau reformasi dari Polri itu sendiri sedikit pesimis saya Bang. Nah, bagi Abang gimana pandangan Abang? Peran advokat dalam penanganan perkara saya rasa itu lebih penting Bang. Waduh, ini pertanyaan Dwi ini menurut saya sangat fundamental, besar ini pertanyaan Dwi. Saya senang. Dwi jujur, kemudian bicara tentang reformasi polisi tidak bisa berdiri sendiri, betul. Saya bilang begini, kalau semua advokat benar, ya penegak hukum kita benar. Ya.
Sebab begini juga, kadang-kadang juga dosa itu juga kenapa polisi ini juga berbuat begitu, kita juga ikut memfasilitasi. Iya. Jadi kalau kita jujur misalnya begini, coba bayangkan andaikan semua advokat taat kepada profesi, sumpah dan kode etiknya, dan dia tidak mau suap menyuap, ngeri itu polisi. Saya sudah punya pengalaman ya. Saya tadi sharing, tapi saya ini karena live, saya harus bertanggung jawab dan saya ceritakan. Pernah begitu. Ada jenderal, saya nggak sebut nama ya, tapi kalau nanti orang itu menyebut nama saya bertanggung jawabkan gitu loh. Jadi jenderal ini dulu dia direktur Dirkrimum Polda lah. Jadi untuk penangguhan diminta dari klien saya miliaran rupiah. Wah, karena saya tahu seperti itu saya catat. Nah, begitu kasus ini kemudian dibuka ulang, saya ngomong sama polisi tersebut, benar nggak saudara terima uang 1,5 miliar dari klien saya? Saya bilang sama dia, Dwi, kemarin itu saya larang klien saya di kalian periksa karena saya tidak mau kau harus salah untuk kedua kali. Dan saya siap bertarung sama kau, saya bilang. Apa dibilang Dwi? Bang, bantulah saya bang. Saya baru pecah bintang saya ini katanya. Dwi, kalau saya karena advokat kemudian ikut skenario-nya, saya laporkan dia ke Propam, teriak-teriak saya di Mabes Polri. Supaya apa? Perlindungin kepada klien saya. Akhirnya apa? Terjadi perdamaian. Pertanyaan Dwi benar, masalahnya kita juga tanggung. Bahkan kita dari awal sudah disusupi dalam otak kita ini, otak yang kotor. Kalau seperti saya menjalankan ini, klien saya nggak dibantu. Nah, inilah diwariskan kepada semua orang, sehingga mungkin saja polisinya kemudian berbuat baik atau mau menjaga, tapi karena kita juga tidak kritis, sehingga dia melakukan yang sama. Jadi betul memang, kalau kita mau jujur, katakanlah teman-teman mau mereformasi polisi, ya kita semua, apakah advokat terlebih, karena kan kita yang aktif. Apakah jaksa atau, cobalah misalnya kasus, katakanlah misalnya kasus yang terjadi kepada Ronald Tanur yang di Surabaya itu. Coba bayangkan pengacaranya, saya jadi ingat namanya Lisa apa gitu loh. Kan dia melobi Jarod Rikar, kemudian dia melobi setelah dia Jarod Rikar ke Mahkamah Agung, kemudian petunjuklah kepada hakim di Surabaya. Andaikan pengacara ini tidak melakukan yang seperti itu, janganlah kita bicara perkara yang lain. Adakah 3 hakim mengakhiri karirnya dengan air mata, kemudian dengan seorang terpidana korupsi? Benar. Apakah kemudian kita hanya bisa tertawa atau katakanlah advokat yang lain misalnya boleh dia mungkin tersenyum karena bukan pada saat itu dia tidak yang kena OTT. Ketika dia merenung dalam kesendiriannya, katakanlah dia melakukan yang sama, tapi nggak ketangkap oleh aparat penegak hukum. Bukankah batinnya juga dibayang-bayangin yang sama? Di situ yang saya bilang, makanya saya bangga banget pertanyaan daripada Dwi, bahwa kita juga. Nah makanya menurut saya selalu disclaimers. Kalau advokat itu benar, sebenarnya kita bisa jaga pengadilan kita. Misalnya kita ada petunjuk misalnya. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang nggak benar. Saya komunikasikan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui jaringan saya di sana. Pak, tolong diantisipasi ini. Ternyata mereka respect. Sama dengan tadi Pak Dwi, dengan Pak Kajati. Kan Anda saksi di sana. Yang ada di HP saya ini cuma teleponnya Pak Saur katanya. Ya. Kepala daerah tidak ada gitu loh. Makanya ketika kita kemarin mau ketemu, saya tanya, Dwi, acara kita jam berapa? Jam 3, setelah itu jam 4 berikutnya kan. Saya bilang, bisa nggak kita ketemu di bawah jam 3? Emang itu saya chatting. Saya konfirmasi tadi. Poinnya adalah, saya sedang menjaga, jangan sampai kepala daerah ini datang kemudian menjanjikan, ya kan, kepada dia sehingga apa? Penegak hukuman itu tidak berjalan. Apa bedanya misalnya kita dengan advokat? Ketika dari awal kita disclaimer kepada klien, saya profesional Pak.
saya akan mati-matian bukan saja pengetahuan hukum saya. Nyawa saya serahkan kepada Bapak untuk membela Bapak. Tapi bukan melanggar sumpah dan kode etik. Pasti dia ngitung. Tetapi kalau toh rezeki, saya yakin nggak lari kemana-mana kalau emang sudah rezeki gitu. Kalau ada kata Tuhan itu kan. Iya dong. Karena bisa juga ini uang misalnya jadi penyakit atau kita ganti investasi sana, ada cerita-cerita begini, ternyata investasi bodong atau korban yang lain. Gitu loh. Jadi betul memang kalau bicara reformasi polisi ini harus holistik. Di stakeholder mana yang berkaitan, mereka juga harus menjaga diri. Jadi nggak kita tunjuk dia yang salah padahal kita juga ikut bertanggung. Nah, saya tidak pernah mendengar pertanyaan seperti ini dengan advokat. Ya, makanya saya bilang tergetar dengan pertanyaan Dwi inilah menurut saya kalau kita nggak apa-apa. Sama dengan saya tadi bacain Dwi, ada wakil menteri meng-hire kantor kita. Saya ulangi ini harus saya bertanggung jawab juga. Dia bilang begini, pembagian keuntungan 1,2 triliun. Saya ingin menjadi Pak Saur menjadi pengacara saya. Sebenarnya dia sudah menjadi tersangka, cuman butuh backup dari seorang lawyer yang lantang berdiri di atas rel. Tadi ide banyak. Udah baca tadi. Tapi saya bilang, kalau kita bicara uang 1,2 triliun sudah jadi tersangka, padahal didorong oleh penyidik supaya saya dipakai. Sebenarnya uang, cuman begini, saya kecewa kepada dia karena saya pengagum beliau. Saya kira banyak kantor yang lain yang membantu dia, biarlah itu rezeki orang lain gitu loh. Karena saya harus belajar memilih sikap. Di sisi lain betul saya pengagum dia, tapi ternyata dia jadi maklar. Saya tidak mau profesi saya dipakai dia untuk membersihkan dirinya. Bukan soal rezeki seperti itu yang saya bisa ambil. Gitu. Makanya itu yang saya bilang. Sekarang itu tergantung ya pilihan kita di mana gitu. Iya. Tapi Bang, ini aku sebenarnya sedikit aja Bang, sedikit sebelum kita ke intinya. Gimana pandangan atau masukan Abang terkait RUU KUHP ini Bang? Karena sedikit Bang, saya mengalami pribadi. Waktu saya mendampingi di kejaksaan saya frontal ribut. Saya ada penanganan yang nggak benar saya rasa. Saya ribut, bahasa penyidik jaksanya, Bapak hanya mendampingi saja. Bapak hanya mendengar katanya. Oh, saya langsung ngamuk di situ. Gimana pandangan Abang? Sepertinya kan perlu ini direformasi juga ini RUU KUHP ini. Apa kira-kira yang Bang menarik dari? Iya benar itu kan secara kita mulai dulu daripada konstitusi, setiap warga negara kan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Advokat adalah yang memberikan jasa di dalam dan di luar pengadilan, memberikan jasa kata aktif. Ketika seorang lawyer atau ketika seorang warga negara memberikan atau meminta jasa lawyers, memberikan jasa di dalam dan luar pengadilan, yang jasa itu bukan duduk-duduk, memberi nasihat hukum. Jadi memang itu tidak masuk akal. Sebab perintah undang-undang yang mengayomi advokat, memberikan definisi advokat, memberikan jasa di dalam dan luar pengadilan, mestinya saat dia saksi juga dia harus diberi wewenang juga kepada seorang advokat juga sebagaimana tersangka untuk dalam proses pendampingan. Karena ini kan berpotensi melindungi hak ajasi daripada seorang katakanlah saksi tersebut yang sangat potensial untuk menjadi tersangka. Saya pun sering menghadapi seperti itu. Bahkan pernah saya lempar surat kuasanya. Saya belajar 5 tahun, kemudian magang pendidikan advokat, kalau cuman kabing congek aja gitu loh. Iya. Ya kadang-kadang caranya seperti ini. Jalan tengahnya saya suruh penyidiknya tutup kupingnya supaya saya memberikan jasa nasihat kepada klien saya. Yang kadang-kadang memang harus mengalami ketegangan, ya itu harga yang kita harus bayar. Jadi kadang-kadang ya udah, kalau begitu saudara tutup. Nggak mungkin saya tinggalkan ini. Dan nggak mungkin saya melakukan memberi atau menerima uang dengan gratisan, enggak. Gitu loh. Nah, jadi undang-undang kita jelas. Nah, undang-undang inilah yang harus kita perkuat. Dan semoga dalam revisi undang-undang KUHP yang baru, kemudian ini bisa kemudian dipenuhi. Jadi tidak sekedar melindungi aktif sebagai tersangka,
tapi juga sebagai saksi, dan sudah dipenuhi oleh undang-undang advokat dan juga KUHP yang lama gitu loh. Siap. Udah kayak Karni Ilyas sama Aiman ini Bang. Kayaknya lebih dari Aiman. Aiman nggak tahu roh hukum. Pertanyaan-pertanyaan Dwi itu tadi pertanyaan-pertanyaan fundamental yang barangkali Aiman dan Karni belum tentu dia tahu itu.